berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk dari Ella dan Zep. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman. Kami mau memberitahu tentang cara belajar online Abdi Hosana. Dengannya minta papa dan mama untuk mendampingi. Pakai baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Ekspresikan sukacitamu dalam memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semua sehat-sehat semua ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya sudah siap kan? Sudah berpakaian rapi? Sudah duduk yang manis? Sudah tidak ada yang makan lagi ya? Yuk, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah Abi kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, semuanya adik-adik semua sudah siap ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Masih ada yang belum siap nih. Ayo semuanya semangat. Bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, semuanya semangat di rumah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu baik, sungguh sangat baik buat kita. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. 3 kali ya kita katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, yang kencang ya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan sungguh baik bagi kita. Kita dijadikan anaknya. Tuhan sangat sayang sama kita. Apalagi kalau adik-adik yang di rumah nih, semuanya ikut memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang melihatnya. Kita nyanyikan satu lagu pujian lagi, Yesus pokok dan kita carangnya. Semuanya yang di rumah ikut. Semuanya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Ya, mau kan jadi anak Tuhan yang berbuah? Rajin baca Alkitab, rajin mendengarkan firman Tuhan, pasti akan berbuah lebat. Ya kan adik-adik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Berikut ini. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya. Itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. God bless you. God bless you. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Proverbs 13 verse 13. Who despite the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Happy Sunday! Shalom teman-teman, dan bikin ulat loh. Ayat hafalan hari ini adalah Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Baik teman-teman, happy Sunday. Teman, happy Sunday. Activity challenge ini aku mau membuat kura-kura terinspirasi dari hewan peliharaanku. Nah, kawan, ayat hafalan kita minggunya adalah Amsal 13 ayat 13. Tuhan berfirman, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Shalom, saya Joseph. Firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan mendapat balasannya. Amsal 13 ayat 13. Dan mendengarkan kesaksian dari adik-adik kita. Ya, semuanya bagus-bagus. Kalian itu luar biasa. Tuhan pasti memberkati.
memberkati adik-adik semuanya. Yang belum memberikan kesaksian, Cici tunggu di minggu depan ya. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik ya. Siapkan diri juga. Jangan kemana-mana ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian dulu ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ku terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, semuanya sudah siap? Sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti senang melihat kami semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin, Cici Peggy yang akan membawakan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berikan dia hikmat dan akal budi Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Kami boleh berbuah lebat Tuhan. Kami boleh menyaksikan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Abi minggu depan. Shalom. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan kolektor. Teman-teman dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer kolektor. Teman-teman ke nomor rekening BCA yang tertera di layar, atau dapat juga scan QR kode di layar dengan menggunakan aplikasi BCA atau OVO di handphone. Terima kasih kolektornya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang selalu semangat dan selalu bersuka cita. Sehat semua ya adik-adik. Cici mau mengawali cerita Cici dengan satu pertanyaan. Tayangan apa yang selalu ditampilkan sebelum ibadah Abi Hosana online dimulai? Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya?
jawaban Ella dan Jakri. Terima kasih ya Ella dan Jakri yang sudah menjawab dengan benar. Jawabannya adalah tayangan tata tertib. Harus pakai baju yang rapi dan sopan ya. Jangan nonton sambil tidur-tiduran ya. Makannya nanti dulu ya. Mainnya juga nanti dulu ya. Siapkan hati dan sikap kita buat Tuhan Yesus. Memuji Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Kenapa ya tayangan tata tertib ini selalu ditampilkan sebelum ibadah Abi Hosana Online dimulai? Ternyata dengan adanya tata tertib ini, kita selalu diingatkan untuk beribadah dengan sikap yang benar. Itu yang membuat Tuhan Yesus senang adik-adik. Mengenai sikap beribadah kepada Tuhan, sudah Tuhan Yesus jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan apa ya? Perumpamaan tentang seorang penabur. Untuk mengetahuinya, ayo kita buka Alkitab kita adik-adik. Yuk, adik-adik buka Alkitabnya juga ya. Di Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kita mau baca kisah perumpamaan ini adik-adik. Nah, Cici mau minta tolong Abel, Ben, Selo, Michael, Owen, Vio, Lois, Victoria, dan terakhir Ella untuk membacanya secara berurutan, masing-masing satu ayat ya, dimulai dari Abel terlebih dahulu. Untuk anak-anak lainnya juga masing-masing baca Alkitab juga di rumah ya. Ayo Abel, mulai baca ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat 3. Dan Tuhan mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 4. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Matius 13 ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Matius 13 ayat 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekarang kita mau saksikan bersama film mengenai penabur benih. Yuk! Tuhan Yesus bercerita, ada seorang penabur yang pergi menabur benih di ladangnya. Pagi-pagi sekali, berangkatlah ia sambil membawa sekantong benih.
piur, 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 benih ditabur. Piur, 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 ditabur lagi. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Karena berada di jalan, benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak oleh orang. Dan sebagian lagi dimakan oleh burung. Ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya sedikit, akarnya tidak bisa kemana-mana, sudah terhalang oleh batu. Sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik, tetapi di sekelilingnya ada semak berduri. Saat benih itu mulai tumbuh, semak yang ada di sekitarnya mulai menjepitnya, dan benih itu tidak bisa menjadi besar, tidak mendapat sinar matahari, tidak berakar, malah menjadi layu dan akhirnya mati juga. Dan ada benih yang lain yang jatuh di tanah yang subur dan bersih dari batu-batu maupun semak duri. Benih itu kemudian tumbuh semakin besar, akarnya semakin kuat dan berbuah banyak. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan cerita penabur benih ini adik-adik? Tuhan Yesus sudah menjelaskan di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23 adik-adik, bahwa penabur benih itu adalah Tuhan Yesus atau hamba Tuhan atau guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Benih yang ditabur piur itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua, termasuk kepada adik-adik. Tanah adalah pikiran atau hati kita adik-adik. Burung diumpamakan sebagai iblis yang suka mencuri, mengambil firman itu dari hati dan pikiran kita adik-adik. Taburan benih itu jatuh pada 4 jenis tanah adik-adik. 4 jenis tanah ini menggambarkan daripada sikap hati kita terhadap benih firman Tuhan yang disampaikan. Jenis tanah yang pertama adalah pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah seperti anak yang saat firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ia lebih asik bermain sendiri. Ia ngobrol dengan temannya, bahkan mengganggu temannya. Sama sekali tidak mendengarkan firman Tuhan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Firman Tuhan hilang begitu saja. Jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah seperti anak yang saat firman Tuhan disampaikan menyambut dengan gembira, tetapi segera melupakan karena tidak mendengarkan dengan baik, karena melamun, pikirannya melayang-layang ke makanan kesukaan, ke bermain, sehingga tidak fokus sepenuhnya kepada firman Tuhan yang disampaikan. Ada juga yang mengantuk loh adik-adik, karena kecapean kali ya, atau tidurnya kemalaman. Sebaiknya adik-adik kalau besok mau ibadah, adik-adik jangan tidur malam-malam banget ya,
supaya besok bisa bangun pagi-pagi mengikuti ibadah dengan semangat. Jenis tanah yang ketiga adalah semak duri. Benih yang jatuh di tengah semak duri adalah seperti anak yang saat firman Tuhan disampaikan mendengarkan dengan baik, mulai mengerti, tetapi setelah selesai ibadah ia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan karena pikirannya, waktunya lebih banyak dihabiskan untuk game-game kesukaannya, film-film kesukaannya, bahkan hobi-hobi yang lainnya, sehingga firman Tuhan pun tidak bertumbuh dengan baik. Jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik atau tanah yang subur adik-adik. Benih yang jatuh di tanah yang baik atau subur adalah seperti anak yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah dengan sikap yang benar kepada Tuhan Yesus adik-adik. Memuji Tuhan dengan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak tidur-tiduran, bahkan mencatat firman Tuhan sehingga mudah untuk diingat kembali. Setelah selesai ibadah pun bisa menceritakan kepada papa, kepada mama, pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan mempraktikkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti inilah yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik. Anak-anak yang mempersiapkan diri untuk beribadah dengan sikap yang benar kepada Tuhan Yesus akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Buah apa ya adik-adik? Buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh adalah sikap-sikap terbaik yang ada di dalam kehidupan setiap orang. Ada 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apa sih pentingnya memiliki 9 buah roh adik-adik? Nah, Cici akan coba jelaskan dengan contoh seperti ini adik-adik. Adik-adik kalau memilih teman, senang teman yang sabar atau teman yang enggak sabaran, suka marah-marah, suka kesel. Nah, pilih teman yang bersukacita selalu atau teman yang murung. Pilih teman yang mengasihi atau teman yang suka membenci. Pasti adik-adik sama pilihan sama Cici. Cici juga pilih teman yang mengasihi, yang bersukacita, yang sabar. Begitu juga terhadap diri kita. Kita juga mau memiliki sifat-sifat, sikap-sikap seperti yang ada di dalam 9 buah roh tadi, ya, agar kita menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, dan kita menjadi orang yang disukai oleh orang-orang yang di sekitar kita adik-adik. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini adik-adik, 1. Kita harus memiliki hati seperti tanah yang baik atau tanah yang subur, yaitu dengan cara kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menghasilkan 9 buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Berikut ini Cici mau tayangin video daripada teman-teman kita yang mengikuti ibadah online dengan sikap yang benar adik-adik. Yuk kita lihat tayangannya. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya, indahnya.
ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, untuk kami memiliki sikap hati yang benar setiap kali kami datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menghasilkan 9 buah roh di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi di acara kreativitas. Hari ini Cici mau ajak adik-adik semua belajar menanam. Untuk memulainya, Cici punya sesuatu loh adik-adik. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah kacang hijau, benih yang dipakai untuk ditanam. Untuk kacang hijau ini dapat tumbuh, apa aja yang perlu kita sediakan? Adik-adik bisa pakai kapas ini sebagai pengganti tanah, ya. Dan untuk potnya, adik-adik bisa juga pakai telur yang sudah dibersihkan dalamnya. Nah, Cici sudah lukis nih, sudah lukis mata, hidung, dan mulut seperti ini adik-adik. Di belakangnya, Cici sudah tulis. Adik-adik juga nanti tulis ya. Salah satu daripada 9 buah roh. Adik-adik bisa nulis kasih, atau sukacita, atau damai sejahtera, atau kemurahan, atau kebaikan, atau kelemah lembutan, atau penguasaan diri. Cici tulisnya kesabaran adik-adik ya. Nah, kapas yang sudah dibasahkan oleh air ini adik-adik, adik-adik bisa masukkan ke dalam telur ini ya. Setelah itu kacang hijaunya ditanam deh di dalamnya. Selesai, adik-adik taruh. Nah, besok pagi adik-adik jangan lupa lihat dan adik-adik siram. Begitu adik-adik. Setelah 5 hari adik-adik bisa lihat pertumbuhan daripada kacang hijau ini. Cici udah coba loh adik-adik. Kita lihat ya. Nah, ini adik-adik hasilnya yang Cici sudah tanam di dalam 9 butir telur sesuai dengan jumlah 9 buah roh adik-adik ya. Nanti setelah adik-adik ada hasilnya seperti ini, adik-adik sudah lukis matanya, adik-adik sudah tulis nih penguasaan diri misalnya, adik-adik minta tolong papa mama untuk merekam videonya sambil adik-adik mengucapkan ayat hafalan di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jangan lupa videonya dikirimkan di WA yang ada di bawah ini ya adik-adik. Sampai jumpa di acara kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay!